Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, jadi pembahasan kita kali ini di materi ini adalah terkait dengan populasi dan juga sampel. Nah, jadi kan kawan-kawan sudah menentukan yang namanya objek penelitian. Nah, objek penelitiannya kan perusahaannya kemarin PTA, PTB, dan segala macamnya. Nah, ketika ada objek, ada masalah, ya kita bikin penelitian untuk memecahkan masalah. Nah, nanti memecahkan masalah kita dari mana? Ya, kebiasaannya untuk kita penelitian manajemen itu menggunakan konsep kerja ya kuantitatif ya dengan melakukan pengambilan data dari populasi ataupun sampel yang kita sebut dengan responden. Nah, ya, nanti pengambilan data ini dari situlah kita akan merumuskan, kita akan menjawab masalah dari penelitian kita. Oke, nah tentu ya kita harus mengetahui terlebih dahulu populasi itu apa, sampel itu apa. Nah, jadi populasi di sini adalah semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas, lengkap, dan yang akan diteliti, ciri-cirinya akan ditaksir. Ya. Nah, ciri-ciri populasi disebut parameter, ya, objek ataupun nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis. Dan juga unit analisisnya itu dapat berupa orang, perusahaan, media, dan sebagainya. Jadi populasi itu adalah ya unit analisa yang mau kita teliti. Contohnya, ya, masalah saya adalah masalah penurunan penjualan pada PT A. Ya, berarti populasi saya siapa? Kalau masalah penjualan tentu konsumen dong yang harus saya teliti. Berarti populasi saya adalah seluruh konsumen di PTA ini. Ya, jadi unit analisisnya adalah konsumen. Nah, terus konsumennya berapa orang? Saya harus cari tahu. Ya, jadi nanti jenis populasi itu ada dua, populasinya terukur atau tidak terukur. Kalau konsumennya dapat saya cari tahu, berarti populasi saya terukur. Konsumennya misalkan 1 juta orang, konsumennya 1.000 orang, berarti kan terukur. Kalau populasinya tidak diketahui, ya misalkan konsumennya berapa orang, datanya tidak ada dan segala macamnya. Ya, nah itu bisa dikatakan populasinya tidak terukur. Nah, kalau populasi terukur dan tidak terukur untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian nantinya, ya karena peneliti ini tentunya terbatas. Kalau misalkan konsumennya 1.000 orang, ya kita meneliti skripsi hanya 1 semester, tidak sampai pun 1 semester. Paling mengambil data itu 2 bulan. Ya, 1.000 orang diambil data dalam waktu 2 bulan, saya yakin tidak akan cukup. Nah, makanya di dalam teknik metode penelitian itu juga diberikan kepada peneliti ini suatu keleluasaan ya tidak memberatkan dan segala macamnya. Ya, melalui teknik pensampelan. Makanya setelah populasi itu ada yang namanya sampel. Nah, ya, yang ini tadi saya jelaskan populasinya ada yang tak hingga ya ataupun populasi yang terhingga ya. Nah, ini sensus ya. Kalau sensus ini biasanya yang populasinya kecil-kecil aja. Ya, misalkan populasi diketahui nih karyawannya 40 orang cuman, kalau 40 kan sedikit. Berarti kita ambil semuanya. Kalau kita ambil semuanya itu berbentuk sensus. Nah, kalau kebanyakan itu kita bisa menggunakan size sample tadi yang Ibu bilang. Ya, populasinya besar nih, kita ambil sampelnya. Ya, nah penentuan size sampel itu nggak sembarangan, ada beberapa metode. Yang pertama adalah perhitungan metode Slovin. Nah, ini banyak digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa kita S1. Ya, rumusnya nanti ini N jumlah sampel, ya. N besarnya populasi dibagi dengan 1 plus N populasi error. Ya, jadi batas toleransi error ini kalian bisa gunakan 5%, 10%, ataupun 1%. Ini batas toleransi. Nah, ini contoh perhitungannya. Sebuah perusahaan ini 1.000 karyawan dan akan dilakukan survei ya berapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransinya 5%. Nah, jadi dari 1.000 orang populasi, sampelnya kita ambil 286 karyawan menggunakan perhitungan ini. Nah, nanti Anda lakukan hal yang sama juga di dalam ya rancangan usulan penelitian yang Anda buat. Oke. Nah, yang selanjutnya, teori dalam menentukan size sampel lagi, ya jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya 10% dari populasi.
Jika penelitiannya korelasional, ya 30 subjek untuk sampel minimumnya. Apabila penelitiannya kausal perbandingan, ya maka sampelnya 30 subjek juga. Apabila penelitiannya eksperimental, 15 subjek. Nah, ini ada cara menentukan size sampel yang lain. Nah, selanjutnya lagi Malhotra bilang ya, dengan perkalian jumlah variabelnya misalkan 5 ya dikali dengan 20. Nah, itu dia. Nah, untuk melakukan teknik sampling, ya nanti ada beberapa teknik sampling kawan-kawan. Jadi kalau kita sudah menentukan sampel kita berapa, ada lagi cara untuk pengambilan sampelnya, yaitu dinamakan teknik sampling. Nah, teknik sampling ini ada probabilitas, ada non-probabilitas. Kalau probabilitas, samplingnya itu diacak. Jadi tidak ada kepentingan peneliti di dalamnya. Ya, semuanya memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Kalau non-probabilitas, ini pemilihan sampelnya dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti. Berarti ada kesan peneliti ini turut campur dalam penelitiannya. Jadi tidak semua populasi memiliki peluang untuk dipilih sebagai sampel. Nah, contohnya probabilitas sampling adalah sampling acak sederhana dengan metode undian ataupun random. Jadi kita buat undian, kita buat random, ya, sampling stratified, sampling sistematis, dan juga sampling cluster. Nah, ada pengertiannya di sini. Nah, untuk sampling sederhana, ya, ini memberikan kesempatan yang sama yang tak terbatas pada setiap elemen populasi dipilih. Misalnya, peneliti ingin memilih 100 mahasiswa sebagai sampel dari jumlah populasinya 5.000. Jadi dibikinlah daftar urut 1 sampai 5.000. Selanjutnya, pemilihan nomor sampel dilakukan secara undian. Siapa yang terpilih itu akan menjadi sampel yang diteliti. Nah, yang kedua stratified. Kalau stratified ini diacak kawan-kawan, ya, tetapi populasinya itu berstrata. Ya, contohnya gini. Dari 100 orang mahasiswa, dari 1.000 tadi yang mau diambil, ya dilakukan dengan membagi 100 sampel tersebut menurut tingkatan tahun belajar. Tahun belajar 1 sampai 4. Kemudian masing-masing strata ditentukan dengan dua alternatif, yaitu proporsional maupun yang tidak proporsional. Nah, jadi kalau proporsional ya langsung dibagi aja, 100 dibagi 4. Berarti masing-masing strata itu dapat berapa? 25. 25 di kelas 1, 25 di kelas 2, 25 di kelas 3, 25 di kelas 4. Ya kan? Tingkatan tahunnya 1 sampai 4. Nah, kalau dia yang proporsional berarti dari 1.000 ini tadi, kelas 1 ada berapa orang, kelas 2 berapa orang, 3 berapa orang, 4 berapa orang, ya, dibuat dalam persen. Jadi nanti kalau kelas 1 lebih banyak, maka dari 100 ini kelas 1 akan lebih banyak. Ya, jadi proporsional itu dihitung. Nah, selanjutnya adalah sistematis. Kalau sistematis contohnya, peneliti memilih 100 dari 5.000 populasi. Peneliti membuat daftar nomor urut 1 sampai 5.000, selanjutnya dipilih satu nomor secara acak, misalkan keluar 50. Maka sampel yang dipilih adalah nomor 50, nomor 100, 150, 200. Nah, ini sebenarnya sama dengan sistem undian, tetapi undiannya hanya di awal, ya. Setelah itu maka akan dilakukan kelipatan dari nomor yang diperoleh. Nah, selanjutnya lagi cluster sampling. Cluster sampling ini membagi, misalkan yang mau diteliti itu 1.000 orang mahasiswa. Mahasiswa ini ada jurusan akuntansi, manajemen. Kita ambil 100 dari jurusan akuntansi berapa, jurusan manajemennya berapa. Nah, itu cluster. Jadi ada clusternya, ya. Nah, kalau untuk sampling non-probabilitas itu ada 4. Sampling kebetulan, sampling kuota, sampling bola salju, sama sampling pertimbangan. Ya. Nah, sampling kebetulan itu ya kita ambil aja nih orang-orang yang kebetulan ketemu sama kita. Ya, misalkan Anda di kampus mengambil mahasiswa Pelita, alah paling kawan-kawan dekat aja nih disuruh isi kuesioner, isilah kuesionerku, ya ini dan segala macam. Jadi itu dinamakan sampling kebetulan. Makanya dia masuk dalam non probabilitas karena
tidak semua jadinya populasi itu berpeluang untuk dipilih. Penelitiannya juga jadinya keabsahan, kevalitan dari penelitian itu kecil, kurang bagus lah, ya. Nah, yang kedua ada sampling kuota. Kalau sampling kuota ini ya menentukan kuota sampel dulu, berapa yang mau diambil, ya, dan juga nanti dipenuhi untuk memenuhi kuota tersebut tanpa ada batasan. Nah, selanjutnya lagi sampling bola salju. Sampling bola salju ini misalkan peneliti tidak tahu tentang populasinya, jadi tidak terlalu banyak tahu. Jadi dia akan mengambil satu populasi dulu, satu orang dulu misalkan dijadikan responden. Setelah dari satu orang ini nantinya akan berkembang informasinya, dia akan memberitahu orang yang lainnya, berkembang lagi. Jadi kalau sistem bola salju itu mulai dari satu orang yang kecil akan berkembang menjadi besar, tapi informannya dari satu ini nanti satu ini menginformasikan yang lain dan segala macamnya. Biasanya sampling bola salju ini memang yang populasinya itu sulit diketahui. Kalau konsumen kan gampang, ya, mahasiswa kan gampang, ya. Ini memang yang sulit, misalnya sampling yang dilakukan kepada, misalnya contohnya gini deh, yang paling secret kita mau bikin penelitian tentang LGBT misalnya, ya. Nah, orang nggak akan ngaku kalau dia LGBT, ya. Nah, ketika kita ingin melakukan penelitian, tentu penelitian ini dilakukan dengan cara diam-diam, mencari satu informan. Misalkan kita ketemu si A nih, LGBT, nanti yang A ini nih akan mencarikan informasi ya ke sesama dia, maksudnya, ya. Karena kalau kita kan tidak mungkin, ya, kalau kita tidak mungkin menunjuk kamu ya, orang akan marah, ya. Tetapi kalau sesama dia, ya, si A akan mencarikan si B akan mencarikan si C akan mencarikan si D. Jadi penelitiannya memang yang agak inilah gitu, yang populasinya memang sulit diketahui. Nah, yang selanjutnya lagi sampling bertujuan. Kalau ini pemilihan populasinya berdasarkan kriteria. Misalkan Anda butuh mahasiswa, tetapi bukan semua mahasiswa. Mahasiswa yang berprestasi di kelas, artinya kan tidak semua, hanya 1-2 orang dan segala macamnya. Jadi ini sampling bertujuan. Nah, jadi itu kawan-kawan untuk sampling. Jadi nanti Anda wajib menentukan teknik samplingnya apa, ya, dalam penelitian Anda, untuk dituangkan di dalam RUP. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.